Kalau ngomongin hantu lokal Indonesia, nama kuntilanak hampir pasti masuk top tier. Dalam bahasa Melayu, kuntilanak juga disebut Pontianak atau Puntianak, dan sering disingkat jadi Kunti, biar nggak kepanjangan mungkin. Menurut kepercayaan, kuntilanak berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal saat melahirkan ketika bayinya belum sempat lahir alias keguguran. Nama Puntianak sendiri berasal dari frasa perempuan mati beranak. Singkat, padat, dan ya, cukup tragis. Menariknya, mitos kuntilanak ini nggak cuma ada di Indonesia. Cerita yang mirip juga ditemukan di Asia Tenggara, seperti hantu Langsuir. Mitos ini terkenal di wilayah Nusantara, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, selatan Filipina, Mindanao, sampai Thailand, Patani. Jadi bisa dibilang, kuntilanak itu internasional, tapi tetap lokal vibes. Nama kota Pontianak juga nggak lepas dari legenda kuntilanak. Konon, Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, pernah diganggu makhluk gaib mirip kuntilanak saat sedang mencari lokasi untuk membangun istana. Akhirnya, nama kota itu pun dikaitkan dengan sosok Pontianak, tapi ada juga versi lain yang bilang kalau kata Pontianak berasal dari bahasa Melayu. Ponti yang merupakan singkatan dari pohon tinggi. Masuk akal sih, karena dulu wilayah Pontianak dipenuhi hutan hujan tropis dengan pohon-pohon tinggi. Jadi bisa jadi bukan cuma karena hantu, tapi juga karena alamnya. Walau jujur, versi hantu lebih menarik. Secara umum, kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik, rambut panjang, pakai baju panjang warna putih. Intinya, kalau ketemu cewek cantik sendirian di jalan sepi malam-malam, hati-hati, jangan sampai kamu jadi korbannya. Dalam cerita rakyat Melayu, kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik yang punya lubang di punggung. Dia suka meneror penduduk kampung karena dendam. Biasanya muncul saat bulan purnama dan sering disertai aroma harum bunga kemboja. Jadi kalau lagi malam bulan purnama terus tiba-tiba kecium bau kemboja, ya, semoga bukan tanda kehadirannya. Ada juga cerita bahwa laki-laki yang nggak hati-hati bisa dibun-bun setelah kuntilanak berubah jadi makhluk penghisap darah. Kuntilanak sering digambarkan menjelma jadi wanita cantik yang berjalan sendirian di jalan sepi. Sebagian orang percaya cerita ini sebenarnya punya pesan moral, biar para pemuda nggak sembarangan ganggu perempuan di malam hari. Jadi, horor plus edukasi sosial. Paket lengkap. Di film horor Malaysia, kuntilanak sering digambarkan membun-bun korban dengan cara mengisap darah di bagian tengkuk, mirip vampir. Versi lokal, vampir rasa Nusantara. Dalam tradisi Melayu, kuntilanak biasanya punya lubang di punggung. Tapi dalam tradisi Sunda, kuntilanak justru nggak punya lubang di punggung. Sosok yang punya lubang di punggung di tradisi Sunda dikenal sebagai Sundel Bolong. Jadi jangan salah identitas ya. Selain itu, kuntilanak juga dipercaya suka nongkrong di pohon tertentu. Misalnya pohon waru yang tumbuh miring ke samping yang dikenal sebagai waru doyong. Kalau lihat pohon waru miring sendirian di tempat sepi, ya, mending jangan sok berani. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, kuntilanak dipercaya nggak akan mengganggu wanita hamil kalau wanita tersebut membawa benda tajam seperti paku, pisau, atau gunting kemanapun pergi. Makanya, banyak orang yang meletakkan gunting, jarum, atau pisau di dekat tempat tidur bayi tidur, gunting standby. Dalam kepercayaan masyarakat Melayu, paku juga dipercaya bisa menangkal kuntilanak. Konon, kalau kuntilanak menyerang, paku harus ditancapkan ke lubang di belakang leher kuntilanak. Sementara itu, dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, paku bisa ditancapkan di bagian atas kepala, tepatnya di ubun-ubun kuntilanak. Intinya, paku adalah senjata wajib kalau ketemu kuntilanak, versi mitos. Kalau dilihat dari sudut pandang antropologi, cerita kuntilanak nggak cuma soal horor. Seorang antropolog asal Jerman menjelaskan bahwa mitos kuntilanak di masyarakat Melayu pada masa lalu bisa dianggap sebagai solusi atas masalah keamanan perempuan. Dengan adanya cerita kuntilanak, para laki-laki jadi takut untuk mengganggu perempuan di malam hari. Jadi, mitos ini bisa dianggap sebagai bentuk sistem keamanan sosial versi zaman dulu. Pada masa lalu, perempuan menghadapi risiko besar, pelecehan atau pemerkosaan, kehamilan yang tidak diinginkan akibat kekerasan, bahkan kemungkinan dibun-bun oleh pelaku kejahatan. Karena sistem keamanan, pengawasan, dan keadilan belum sebaik sekarang, masyarakat menciptakan cerita mistis seperti kuntilanak sebagai cara melindungi perempuan.
Jadi di balik cerita horor, sebenarnya ada logika sosial yang cukup masuk akal. Kepercayaan tentang roh gentayangan seperti kuntilanak juga dipengaruhi oleh kepercayaan lokal dan animisme yang sudah ada di Nusantara jauh sebelum agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha masuk ke Kalimantan. Selain itu, budaya Eropa, terutama Belanda, juga ikut memengaruhi cerita kuntilanak di Indonesia. Karena Indonesia pernah dijajah Belanda, terjadi asimilasi dan akulturasi budaya, termasuk dalam cara menggambarkan sosok kuntilanak. Contohnya, penggambaran kuntilanak sebagai wanita yang memakai daster. Ternyata, daster awalnya diperkenalkan oleh orang Belanda kepada perempuan di Nusantara. Di Belanda sendiri, ada cerita rakyat tentang sosok mistis mirip kuntilanak yang disebut White Lady. Jadi, bisa dibilang, kuntilanak versi Indonesia adalah hasil kolaborasi budaya, lokal plus kolonial plus mitos. Genderuwo sering digambarkan sebagai bangsa jin atau makhluk halus yang bertubuh besar, kekar, dan tinggi. Warna kulitnya biasanya diceritakan hitam kemerahan, dan hampir seluruh tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di mana-mana. Dalam cerita rakyat, Genderuwo punya tempat tinggal favorit yang khas banget. Dia katanya suka tinggal di tempat-tempat yang sepi dan agak angker. Misalnya batu besar yang berair, bangunan tua yang sudah lama kosong, pohon besar yang rindang dan teduh, atau sudut-sudut yang lembab, gelap, dan jarang didatangi orang. Genderuwo juga dipercaya bisa berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan manusia. Banyak legenda yang bilang kalau Genderuwo punya kemampuan untuk mengubah penampilannya. Jadi, dia bisa menyamar mengikuti bentuk fisik manusia tertentu, biasanya untuk menggoda orang lain. Dalam banyak cerita, Genderuwo dikenal sebagai makhluk yang iseng dan suka menggoda manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Kadang dia muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu yang bisa tiba-tiba membesar dalam sekejap. Ada juga cerita yang bilang kalau Genderuwo suka melempari rumah orang dengan kerikil di malam hari, seolah-olah cuma mau usil. Salah satu cerita yang paling sering muncul adalah soal kebiasaan Genderuwo yang suka menggoda perempuan yang merasa kesepian, seperti istri yang ditinggal suami atau para janda. Bahkan ada kepercayaan yang menyebutkan bahwa perempuan bisa hamil karena pengaruh Genderuwo. Dalam legenda lain, Genderuwo juga dipercaya punya kemampuan gendam, yaitu semacam pengaruh yang bisa menarik perhatian perempuan. Biasanya, perempuan yang jadi korban nggak sadar kalau dirinya sedang dipengaruhi. Soalnya, Genderuwo digambarkan bisa menyamar sebagai suami atau kekasih mereka. Jadi, secara cerita, korban merasa seolah-olah sedang berinteraksi dengan orang yang dikenalnya. Ada juga legenda yang lebih unik lagi. Diceritakan bahwa Genderuwo kadang bersemayam di dalam rahim perempuan. Akibatnya, perempuan tersebut digambarkan memiliki dorongan emosi yang kuat dan cenderung mencari pasangan lain jika merasa kebutuhannya tidak terpenuhi. Dalam cerita rakyat, hal ini dijelaskan sebagai pengaruh Genderuwo yang mengendalikan perasaan si perempuan. Tapi menariknya, dalam kepercayaan Jawa, Genderuwo nggak selalu digambarkan sebagai makhluk jahat. Ada juga Genderuwo yang dianggap baik. Genderuwo yang baik biasanya digambarkan menampakkan diri sebagai sosok kakek tua berjubah putih yang terlihat berwibawa. Genderuwo yang baik ini tidak bersifat usil atau menggoda seperti Genderuwo yang jahat. Dalam cerita rakyat, Genderuwo yang baik justru sering membantu manusia. Misalnya, dia dipercaya menjaga tempat-tempat tertentu yang dianggap gaib, atau melindungi rumah dari orang yang berniat buruk, bahkan dari pencuri. Ada juga cerita yang mengatakan bahwa Genderuwo yang baik kadang membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk menunaikan kewajiban khitan, terutama dari kalangan keluarga yang dikenal rajin beribadah. Tentang asal-usulnya, ada kepercayaan yang menyebutkan bahwa Genderuwo berasal dari arwah manusia yang meninggal secara tidak sempurna. Misalnya karena kecelakaan atau proses pemakaman yang dianggap tidak lengkap. Karena masih merasa penasaran dan belum menerima kematiannya, arwah tersebut dipercaya berubah menjadi Genderuwo. Dalam cerita rakyat, Genderuwo biasanya tidak bisa dilihat oleh orang biasa, tapi pada waktu tertentu, dia bisa menampakkan diri, terutama jika merasa terganggu atau terusik. Ada juga kepercayaan yang mengatakan bahwa sikap Genderuwo terhadap manusia tergantung bagaimana manusia bersikap. Kalau manusia bersikap baik, Genderuwo bisa bersikap netral atau bahkan bersahabat. Tapi kalau manusia bersikap bermusuhan, maka Genderuwo juga bisa bersikap sama.
Banyak orang percaya bahwa salah satu cara untuk memanggil genderuwo adalah dengan membakar sate gagak. Dalam kepercayaan tradisional, burung gagak dianggap sebagai makanan favorit sekaligus hewan peliharaan genderuwo, mirip seperti manusia memelihara ayam. Untuk melakukan ritual ini, orang yang ingin bertemu genderuwo dipercaya harus mengikuti aturan tertentu dalam menyiapkan sate gagak. Setelah berhasil menangkap burung gagak, burung tersebut diproses dengan cara tertentu. Dalam cerita rakyat, detail proses ini dianggap penting karena dipercaya memengaruhi keberhasilan ritual. Setelah itu, daging gagak dipersiapkan seperti bahan makanan pada umumnya, lalu dibakar di atas api hingga matang. Dalam kepercayaan tradisional, bagian paling penting dari ritual ini bukan cuma soal makanan, tapi juga pembacaan rapalan atau mantra khusus. Mantra pemanggil genderuwo dipercaya hanya diketahui oleh segelintir orang dan tidak diajarkan sembarangan. Karena sifatnya yang rahasia, cerita tentang mantra ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menipu orang lain demi keuntungan pribadi. Tempat yang dianggap paling cocok untuk ritual pemanggilan genderuwo biasanya adalah tempat terbuka. Alasannya, aroma dan suara bisa menyebar ke segala arah, sehingga dipercaya bisa mengundang genderuwo datang ke lokasi tersebut. Ritual pemanggilan genderuwo juga sering dikaitkan dengan dunia perjudian, terutama permainan angka yang dulu dikenal dengan istilah nomor buntut atau nomor jitu. Banyak orang yang masih memegang kepercayaan tradisional percaya bahwa dengan mengundang genderuwo, mereka bisa mendapatkan petunjuk angka yang dianggap membawa keberuntungan. Praktik seperti ini cukup banyak dilakukan oleh orang-orang yang percaya pada tradisi lama, khususnya di Pulau Jawa. Mereka meyakini bahwa dengan sedikit keberanian dan keyakinan, mereka bisa memperoleh keuntungan besar lewat bantuan makhluk gaib. Hal yang unik dalam cerita-cerita ini adalah adanya proses tawar-menawar antara manusia dan genderuwo yang digambarkan mirip transaksi jual-beli di pasar. Setelah genderuwo digambarkan keluar dari tempat persembunyiannya karena mendengar mantra dan mencium aroma tertentu, orang yang melakukan ritual harus segera menyampaikan permintaannya. Dalam cerita rakyat, hal ini dianggap penting karena jika terlambat, genderuwo digambarkan akan pergi tanpa memberikan jawaban apapun. Bahkan diceritakan bahwa jika genderuwo sudah merasa cukup dengan apa yang ditemuinya, dia akan menghilang tanpa mau memberikan petunjuk yang diharapkan.